kalian boleh masing-masing buka aja materinya, kita sama-sama lihat bareng-bareng. Jadi untuk hari ini itu materinya adalah teknik penyuntikan hormon dan juga hipofisasi. Gimana? Udah pada dibuka belum materinya? Bareng temennya yang sampingnya ada gak? Oh nggak bisa, ya udah ambil dulu nggak apa-apa. Sama sekalian mau ngingetin untuk SOP praktikum sore hari ini, teman-teman bawa semua kan ya? Ada masker, jas lab, sendal lab atau sendal kodok, alat bedah, dan pisau, name tag, trash bag, sarung tangan latex, alat tulis, sama talenan. Mungkin kalau udah dibawa dan masih di tas bisa langsung diambil juga sekalian. Ya teman-teman, buat SOP-nya boleh diambil dulu ya. Semuanya dibawa ke sini. Buat teman-teman yang udah selesai bisa langsung sini ya biar kita cepat mulainya. Ayo buat teman-teman yang ada di gazebo bisa dipercepat ya biar kita bisa cepat mulai. Teman-teman yang di gazebo. Hitungan 10. Udah di sini ya. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya sambil dibuka aja HP-nya. Tadi PowerPoint-nya udah di-share sama temannya di grup. Jadi materi kita pada sore hari ini adalah teknik penyuntikan hormon dan hipofisasi. Jadi ya, kita mulai lagi ya. Jadi apa sih hormon itu? Jadi hormon itu pembawa senyawa bahan kimia yang bersifat membawa sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Dan apa sih fungsi hormon bagi ikan itu? Di sini ada 4 fungsinya, yang pada intinya itu untuk mempercepat pematangan gonad. Lalu ada beberapa metode pemberian hormon. Di situ ada 3. Yang pertama ada penyuntikan, perendaman, dan juga oral. Tapi pada sore hari ini kita lebih spesifik membahas ke dengan teknik penyuntikan. Lalu teknik penyuntikan itu ada 4 macamnya. Yang pertama ada intravena, intramuskular, intrakranial, dan juga intraperitoneal.
Jadi kalau intravena itu kita nyuntikin siring itu ke pembuluh vena dari si ikan itu. Lalu untuk yang intramuskular itu kita suntikin siring ke daerah punggung dari ikan. Yang intrakranial kita suntikan ke rongga otak. Terus yang terakhir, intraperitoneal itu langsung disuntik ke perut ikan. Semua teknik penyuntikan ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalian bisa baca di slide yang udah di-share sama temennya. Terus untuk dosis penyuntikan dan pengenceran juga di sini udah dijelaskan ya. Biasanya dosis penyuntikan kalau lele itu 0,5, ikan mas 0,6, ikan patin 0,7. Nah, kalau pada sore hari ini kita pakainya ikan mas, lele, sama ikan nila. Oh, ikan patin. Oke, jadi mas, lele, sama patin. Terus biasanya pengencerannya itu 1:3 dan pengencerannya itu dilakukan dengan larutan fisiologis. Terus di sini juga udah ada contoh perhitungannya, kalian bisa pelajari juga ya di rumah sekarang dan nanti dibaca lagi. Terus selanjutnya adalah hipofisa. Jadi apa sih hipofisa itu? Hipofisa adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika. Nah, hipofisa ini biasanya bentuknya bulat, warnanya putih, dan yaitu terletak di dekat otak. Nah, biasanya hipofisa ini terdiri dari lobus posterior dan anterior. Nah, hipofisa itu berfungsi untuk mengendalikan sebagian besar kelenjar endokrin. Hipofisa ini dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang terletak tepat di atas hipofisa. Nah, lalu apa sih hipofisasi itu? Hipofisasi itu adalah teknik penyuntikan hormon ke ikan dengan mengandalkan hormon yang terkandung dalam hipofisa, yang bertujuan untuk merangsang pemijahan. Nah, biasanya dosis pemberian hipofisa itu 1:1,5. Jadi contohnya misalnya pada ikan mas bobot 5 kilo, itu memerlukan hipofisa 7,5 dari donor ikannya. Lalu untuk penyuntikan hipofisa itu ada 3 jenis donor. Yang pertama donor homoplastik. Jadi apa sih donor homoplastik itu? Jadi ikan yang akan diberi hipofisa itu jenisnya sama dengan ikan donornya gitu. Jadi hipofisa ikan mas dipakai untuk ikan mas gitu contohnya. Terus kalau yang donor heteroplastik berarti spesies ikannya berbeda gitu. Misalnya hipofisa ikan mas dipakai untuk hipofisa ikan lele. Terus kalau donor universal itu dapat digunakan di berbagai jenis ikan. Itu contohnya salah satu dari ikan donor universal itu ikan mas. Terus di bawahnya itu ada cara pengambilan hipofisa ikan lele sama ikan mas. Itu nanti teman-teman bisa diperagain satu-satu. Nah, mungkin karena untuk mempercepat waktu ya udah cukup segitu aja materinya. Kira-kira dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak? Atau kita langsung demo aja, Pak? Dan lain sebagainya. Oke, sorry. Jadi praktikum yang minggu kali ini adalah hipofisasi, tapi yang dipraktekkan adalah banyak ya. Jadi nanti silakan ditanyakan ke asisten terkait dengan teknik-tekniknya. Kalau teorinya kan sudah di praktikum di minggu yang lalu, jadi sekarang lebih ke prakteknya saja. Karena keahlian atau hard skill ini adalah sebuah hard skill ya, mau ngambil darah dan sebagainya di lab kesehatan nanti pasti itu kepake. Di reproduksi menyuntik ikan pasti kepake. Ya, ngambil HSI, GSI, mau di lab apapun kemungkinan kepake. Ya, jadi jangan sampai salah membedakan mana hati, mana liver, ya, dan sebagainya. Ya, itu sangat penting bagi nanti keberlanjutan penelitian kalian. Ya, mungkin itu. Oke, berarti untuk mempercepat waktu kita langsung asisten mungkin bisa meragain dimulai dari materi yang awal kemarin ya. Jadi hari ini tuh materinya nggak cuma tentang teknik penyuntikan dan hipofisasi aja, tapi juga ada praktikum offline dari materi-materi kalian yang sebelumnya gitu. Jadi nanti mohon didengarkan dengan seksama. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan sambil berjalan praktikumnya gitu ya. Handphonenya sudah simpan dulu ke dalam kantong dulu.
Karena tidak ada lagi materi ya, langsung praktek. Halo Bang. Tes tes. Sebentar ya, mungkin terputus. Baik Bang. Ya, buat teman-teman yang online bisa disiapin ya peralatan alat bedahnya terus ikannya juga. Bentar lagi kita mau demo terkait mulai dari ciri kelamin primer sekunder terus juga suntik hormon dan yang lainnya. Jadi tolong Untuk dipersiapin. teman-teman silakan dipersiapkan alat bedahnya. Kemudian kita akan mengambil darah. Setelah mengambil darah, kita akan melakukan pembedahan, mengambil gonad dan hati terkait HSI dan GSI. Saya ulangi, yang pertama kita akan melakukan ciri seksual dari ikan yang telah disediakan. Kemudian kita akan melakukan induksi hormon.
Yang ketiga, yaitu akan mengambil sampel darah terkait teknik penyuntikan. Kemudian kita akan melakukan pembedahan, melihat gonad dan hati. Gonad yang ada pada ikan betina itu akan dibawa ke lab atas. Jadi nanti perwakilan kelompok akan membawa sampel telur dan akan dihitung diameternya. Sebelum itu, kalian timbang terlebih dahulu terkait HSI dan GSI-nya. Kemudian baru mengambil hipofisa. Di sini paham? Ikannya masing-masing udah ada? Jadi jangan mengerjakan sesuai urutan. Yes. Untuk asisten mungkin langsung bisa nyebar ke kelompoknya masing-masing. Oke, buat teman-teman yang online, nanti kita dari asisten bakal merajain ya terkait apa yang disampaikan sama Bang Diki tadi. Jadi mungkin kalian nanti bisa memperhatikan dengan seksama gitu, biar kalian juga yang online tahu gitu apa yang dilakuin sama teman-teman kalian yang offline di sini. Jangan lupa divideokan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak kita ngomong apa? Jangan lupa ada yang satu orang yang bertugas untuk mendokumentasikan. Ayo kerja kelompok. Dengar ya. Dilihat itu jantan atau betina, difoto, diambil videonya. Oke, kita mulai Jantan dari atau betina. ciri seksual. Ya, ciri seksual sekunder dulu. Ini jadi ini kan Mas teman-teman ya. Nah, ini kalau dilihat dari badannya, ya ini enggak terlalu gemuk ya. Jadi bisa kita simpulkan ini ikan jantan. Nah, terus kalau misalkan di ikan mas itu, ikan jantannya, kalau kita stripping, nah dia bakal ngeluarin spermanya tuh. Kelihatan nggak yang putih-putih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke, berarti ini ikan mas jantan ya, teman-teman. Teman-teman ada yang ikan mas juga nggak? Coba bisa dilihat mungkin kalau yang ikan mas juga.
Kira-kira ada yang cirinya sama nggak kayak di sini? Kalau di stripping keluar cairan sperma juga. Iya Bang, sama Bang. Oh sama. Cirinya. Mungkin nanti untuk yang online strippingnya jangan terlalu keras-keras ya. Nanti takutnya malah keluar darah. Ji, suaranya mati, Ji. Emang enggak bersuara ini gimana? Karena lagi buka screening guys. Ya apa? Ngambil darah. Ini mau ngeragain ke yang online Pak. Ngambil darah apa? Di induktor. Induktor pakai R3. Jangan takut. Oke, teman-teman, selanjutnya induksi hormon. Ya, jadi tuh induksi hormon biasanya fungsinya kan buat kayak misalkan pengen mempercepat proses kematangan gonad kayak gitu-gitu. Nah, ini karena berhubung hormonnya nggak ada, biasanya hormonnya itu kita ambil dulu gitu. Ada tempat kayak botol kecil gitu. Nih, kita ibaratin aja ini botol hormonnya ya. Nah, nanti tuh biasanya kita ambil dulu nih dari botolnya itu. Kita ambil secukupnya, kita butuhnya berapa. Kita tarik pakai pakai siring ini. Nah, ini kita pakainya siringnya 3 mili. Nah, buat hormonnya sendiri pemberiannya itu biasanya hitungannya per kilogram. Contoh ada yang 0,5 mili per kilogram gitu. Jadi nanti tinggal dikaliin bobot tubuhnya aja. Misalkan ikannya 3 kilo berarti tinggal 0,5 kali 3, begitupun seterusnya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa pakai air juga. Sebagai ya untuk contoh aja. Terus kalau udah siapin airnya, nih pura-puranya hormon ya, terus kita tarik pakai siring. Ya. Oke, udah ya. Terus langsung kita induksiin ke ikan. Nah, biasanya kalau untuk penyuntikan itu ada 4 ya yang tadi udah jelasin. Nah, tapi untuk amannya itu kita pakai yang intramuskular. Jadi biasanya di sekitar kanan atau kiri dari sirip dorsal. Ya, tapi jangan sampai suntiknya itu ngenain sisiknya gitu. Jadi sisiknya jangan sampai lepas kalau bisa. Nah, biasanya itu jaraknya 2 sisik gitu. 2 sisik dari atas sirip dorsal. Nah, itu buat nyuntiknya. Kan ini kita masukin cairan ya teman-teman ke dalam tubuh si ikannya. Jadi buat nyuntiknya itu jangan gegabah lah istilahnya, jangan seret langsung cepat gitu. Nah, itu bahaya, bisa ke ikannya tuh pembuluh darahnya bisa pecah dan segala macam, dan nanti hormonnya justru nggak maksimal masuk ke dalam tubuh ikannya. Jadi nanti buat penyuntikannya tuh pelan-pelan gitu. Jadi kalem aja gitu. Jadi masukinnya kita ini terus pelan-pelan sambil digoyang-goyang gitu. Ya, kalau bisa siringnya tuh 45 derajat megangnya. Terus suntiknya juga jangan terlalu dalam,
karena takutnya nanti ngenain organ dalam ikannya, itu nanti bisa bikin ikannya jadi iritasi. Saya ini misalkan udah Soalnya udah ya, kalau udah terus diurut-urut gitu, biar nggak keluar lagi. Udah. Tapi tadi mau ngasih tahu juga, ada beberapa cara juga untuk penyuntikan, jadi tapi kita pakainya yang intramuskular. Terus selanjutnya, materi selanjutnya, karena kalau pakai intramuskular itu lebih aman. Ya. Ya, betul. Terus teman-teman sambil ngelakuin juga nggak apa-apa? ya gimana, ada pertanyaan? Gimana? Sampai Langsung sini ada yang ditanyain aja. bertanya nggak? Langsung ditanyain aja, Ya. praktikan. Kira-kira ada praktikan, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan proses sampai penyuntikan tadi? Ya, bisa sambil dicoba juga kalian yang di rumah. Bang, izin bertanya. Ya, boleh. Oh silakan. iya, silakan. Iya, jadi kan itu ikannya tadi disuntik yang bagian dorsal, berarti intramuskular ya bang? Atau kalau ikannya kecil itu nggak apa-apa ya bang? Nggak apa-apa, justru kalau ikan itu biasanya paling aman emang di sekitar punggung gitu. Baik, Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, kalau ikannya ikan lele itu di bagian situ juga, sekitar situ. Nah, kalau ikannya ikan lele juga di bagian yang sama. Bentar, mana ya ikan lele ya? Kan di ikan lele tuh, aduh nggak kelihatan lagi. Ji. Jadi kalau di ikan lele juga sama aja sih sama ikan mas tadi, kan ada sirip dorsalnya ya. Di antara sirip dorsal itu. Nggak kelihatan ikannya. Ya, izin bantu jelasnya. Pokoknya untuk posisi penyuntikannya hampir semua ikan paling aman sih posisinya sama, yaitu dua sisik dari sirip dorsal ya. Nah, kalau misalnya kayak model ikan lele tuh yang nggak ada sisiknya tuh bagaimana bang? Ya, perkirakan aja lah seperti itu. Yang penting posisinya dekat-dekat dengan sisik sirip dorsal dan tidak, dan kalau bisa tuh untuk nyuntiknya jangan terlalu dekat-dekat ke bagian yang bagiannya tuh nggak tebel gitu dagingnya, dalam artian dekat dengan organ-organ vital gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya bantu jelaskan. Oke, udah ya. Untuk induksi hormon ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Biasanya ada dosis 0,5 ml per kilogram. Ya, umumnya seperti itu. Ya, tapi pada kalau semisal dirasa udah aman, berarti kita next ke yang selanjutnya nih. Aman belum? Aman ya? Sejauh ini masih aman, tapi nggak ada savingnya aja sih yang lain. Apa? Itu aja sih. Adalah 0,5 Aman nggak sejauh ini? kilogram ikan per kilogram induk. Oke. Dalam penyidikan ini dilaksanakan proses Bisa diulang, Kang? dengan dosis 1:2. 1:2. Jadi 1
Oke teman-teman sebentar ya. Nggak nyampe 1 kilo, yaudah kalian bandingin aja berapa coba itu 312. Kalau 1 kilo kan tadi 0,5, nah berarti kalau 312 berapa? Mungkin yang punya kalkulator bisa dihitung juga. 106. Berapa? 156 apa? Kalau 1 kilo 0,5. Ya. Jadi 0,5. Masing-masing mahasiswa wajib belajar cara. Jadi ikan yang depan kalian Nanti kan habis lu suntik, lu ambil darahnya, terus habis itu lu bedah, lu ambil hatinya sama gonadnya, itu dibandingin kan HI sama GC kan dibandingin. Oke teman-teman, jadinya karena agak ribet, kita ikut punya teman kalian ya. Nanti kalian liatin aja, sama di peragian juga boleh. Kalau emang ada gonad. Jadi ini teman kalian tuh, jadi kan kalau induksi hormon itu 1:2. Jadi langkah yang sebenarnya itu harusnya ditimbang dulu ikannya untuk nentuin dosis berapa dosis penyuntikannya gitu. Kalau misalnya dosis hormon itu 0,5, nah kami dapat hitungan itu di 0,1 mililiter buat si kami hormonnya saja belum diedarkan. Terus kalau diizin sama pengecer berarti kan 1,2, nanti ditambah pengecernya 0,2 mili, berarti nanti hasilnya sekitar 0,2. Kayak gitu. Iya Pak. Kira-kira Oke teman-teman, nanti dulu ya untuk penyuntikannya kita masih di induksi hormon. Dengan parutan 0,5 namun seperti 0,5 ya, jadi seperti lagi ngambil dan juga kemudian tambahkan simulasi mengambil hormon. Kayak tadi kan yang ketiga
Udah ketemu dosisnya. Nah, kan kita nggak ada hormonnya, jadi kalian prakteknya pakai air aja, air diisi di siringnya sebesar berapa mili jadinya? Ini tuh gitu Kak. Iya bebas. Iya boleh ambil aja nggak apa-apa. Ya nanti diajarin ya. Nih sambil nunggu apa botol yang pura-pura hormonnya. Ada bang? Jangan sampai Coba minjem satu dah suntikan. Gue suruh langsung ngambil air aja. Iya. Misalkan nih botol hormon. Nah nih. Tutup Belum ngambil nih. Baca bisa. Ya teman-teman, jadi ini hormon yang bisa dilihat. Nah, kedua nanti kalau lu mau ngambil hormonnya, tapi misalkan udah ngitung nih, terus tadi Pak Fajar kan bilang diratain aja, ambil satu. Nah itu lu balik dulu, terus ntar masukin. Biar gampang. Terus baru lu gini, dan nanti tinggal diambil dah. 1 mili ya. Kayaknya bisa. Mampat apa? Perhatikan dulu. Semuanya ngambil. Iya, ntar coba. Ini cara tolong perhatikan dulu. Tolong. Kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita bertanggung jawab itu gimana? Siring selalu dalam kondisi tertutup. Ya, saat kalian baru membuka siring ini, pastikan jarumnya itu kencang. Ya, dengan cara apa? Diputar dulu. Ya, cara kencang. Ya, pastikan dulu putar. Ya, ini. Ya, mau gimana pun sebelum nyuntik kondisinya tutup. Ya, harus selalu tertutup. Kalau mau nyuntik sudah benar-benar siap baru dibuka. Ya. Pegang siring seperti apa? Pegang di bagian depan. Menggunakan 3 jari. Ya, bukan di bawah sini, bukan ini hanya saat proses. Pegang di bagian depan menggunakan 3 jari. Seperti ini akan aman. Ya, atau lebih baiknya adalah ini. Tidak akan melukai orang lain. Kalau suntik sendiri, ya adalah seperti ini. Nah, botol hormon adalah seperti ini. Mungkin teman-teman tidak banyak yang karena botolnya nggak banyak. Umumnya adalah seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Ini ada larutan. Perhatikan dulu ada nggak larutan? Ada nggak hormonnya di dalam? Ya, di atasnya ada bagian karet untuk kita memasukkan hormon. Caranya balikkan dulu. Kita sudah tahu dulu menghitung dosisnya. Ya, ini tutupnya ambil oleh bagian sebelah penjepit ini. Jadi posisinya seperti ini megangnya. Kalaupun mau masukkan harus bagian kosong ini, bagian yang kosong nggak ada stikernya ini menghadap ke arah mata
Jadi kita tahu jarum kita dan kemudian larutannya jumlahnya berapa. Oke. Ini juga yang akan kalian lakukan, ini adalah heparin. Ya. Heparin itu adalah larutan untuk mencegah penggumpalan darah. Ya, ini nanti kalian ambil satu persatu, bilas. Hanya membilas, bukan mengambil larutan. Jadi ambil dulu, kemudian balikin lagi. Untuk membilas piring yang 1 menit nanti pada saat mengambil darah. Ya, kalian aja nih ya, dijelaskan. Nanti dijelaskan lagi sama asisten. Arahnya ke sini, saya ke mata. Pegang seperti ini tidak akan melukai kalian. Ya, masukkan dari bawah ke atas. Jarumnya terlihat oleh mata. Baru kemudian angkanya ini harus berada juga ke arah mata kalian. Ambil sesuai jumlah yang kalian inginkan. Misalnya 1 mili, sudah stop. Ada kalanya saat kita ngambil balik lagi. Kenapa? Berarti tekanan di dalam ini kurang. Jadi caranya kita ambil dulu udara sejumlah 1 mili, baru kita masukkan ke dalam, kita dorong dulu, ya pastikan sampai ke atas supaya tidak ada gelembung jarumnya. Dorong dulu, baru tarik lagi di dalam larutan. Baru kita ambil larutannya sebanyak 0,5 mili atau 1 mili. Ini akan memudahkan. Seperti itu. Nah, yang kalian lakukan nanti sama tabung heparin dan juga siring 1 mili ada kalian mengambil sebanyak-banyaknya ke ujung, jangan sampai copot. Kalian balikin lagi. Karena fungsinya hanya untuk membilas siring kalian. Tapi jangan lupa pastikan bahwa siring kalian sudah terkunci. Di sini ada drat, ya, jadi pastikan. Kecuali yang 1 mili, yang 1 mili itu nggak ada. Jadi tekan saja. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang bisa dilanjutkan lagi untuk proses ini. Jangan lupa, pegangnya dalam yang kurang dari baik kurang. Halo Bang.
Udah belum? Bisa belum? Jangan sampai ngetik ada kelompok. Mungkin nih buat yang masih belum on cam bisa on cam terlebih dahulu biar dari aspek juga bisa lihat gimana progres terkait dengan praktikumnya. Udah pada bisa ngambilnya? Belum? Kak, kita cuma sejauh ini masih disuntik di sini. Tapi nyuntiknya juga masih bingung gitu. Karena kekurangan alat dan bahan kan. Bukan kekurangan alat bahan, tapi emang tadi hormon nggak ada. Jadi asal sekedar disuntik air aja gitu. Oh iya. Airnya iya. Apa? Iya, sejauh ini masih mana ya? Udah dibedah lagi kan ya. Udah aku 2 orang sih di sini. Nah, jadi kayak cuma disuntik air aja sih, Kak. Oh iya, Bang. Sebenarnya sih untuk mungkin kalau yang offline pun juga untuk ini masih pakai air juga kok. Jadi harusnya aman sih. Iya. Oh iya, berarti sekadar disuntik aja kan, Kak? Iya. Soalnya kan ya jadi satu ikannya udah udah dibedah-bedah sih satunya udah disuntik kayak truk sih, Kak. Oh iya. Jadi progresnya gitu aja kan, Kak. Nah, itu output kita video gimana tuh, Kak? Maksudnya kita disatuin sama yang offline atau yang online itu gimana sih nanti? Oh. Mungkin nanti ada penjelasan video. Iya, takutnya tiba-tiba kita di akhir kita buat video kan, takutnya nggak kerekam gitu, Kak. Padahal udah di sini ini. Nah, takutnya itu sih ada yang kelewat gitu, Kak, dan harus ngulang lagi yang online. Jadi ditanyain lebih awal gitu untuk kepastian tugasnya. Oh, jadi apakah bakal mekanisme yang online ya bagaimana ya? Iya, penugasannya. Kalau secara progres mungkin masih bisa ngikutin gitu. Walaupun beda ini hormon kita pakai air sebagainya, tapi outputnya gitu. Karena di kelompokku tuh disuruh buat video dan katanya digabung sama yang offline dan terus dubbing. Nah, itu gimana? Apakah tetap kayak yang yang kemarin-kemarin cuma kayak buat PPT atau penjelasan mengenai video kemudian digabungin setiap kelompoknya atau gimana? Takutnya ada yang kelewat aja sih pas kita praktikum dan nggak ada di video. Makasih, mungkin untuk secara step sih dari tadi penjelasannya. Oke. Nanti mungkin bisa ditanya di grup dulu. Tapi sih untuk secara step-step yang tadi dijelasin sama Akram juga udah sama kok dengan yang offline ini. Mungkin kan karena juga di offline pun juga ada beberapa keterbatasan alat, misal kayak hormon juga. Tadi juga dijelasin di praktikumnya menggunakan air ya. Nah, kalau misalnya kalau bisa penasaran terkait dengan bagaimana penggunaan yang hormon sesungguhnya, biasanya nanti ada takarannya sendiri sih. Ini dari Andre. Oke, izin masuk ya mengenai penugasan video. Sebenarnya udah diberitahu sebelumnya kalau nggak salah pada praktikum minggu kemarin ya. Jadi kita ini yang di online itu materinya yang di dalam video itu pribadi ya. Jadi kita ngebedah sambil memvideokan. Nah, untuk yang online sendiri, materi yang ada di videonya itu cukup 5 saja. Yang pertama ciri seksual primer dan sekunder, kemudian induksi hormon yang nyuntik tadi, kemudian pengambilan darah, hipofisa, dan cek gonad. Jadi kita bedah sambil memvideokan. Mungkin karena tadi yang di Bogornya kurang kondusif, mungkin saya akan share screen video ya, video praktikum pribadi milik saya yang tahun kemarin. Izin share screen ya.
Kak, sambil nunggu video nih, kan ikanku nih jantan ya Kak, gak ada gonad gitu. Itu gimana Kak di video? Yang seadanya aja, misalnya cuma ada jantan ya tunjukkan gonad jantannya, begitu. Oh iya, paham Kak. Ini mungkin nanti bisa menjadi contoh video buat kalian ya. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum, Dre, belum. Hilang Kak. Tadi share screen tapi hilang lagi. Ini nih, Kiran. Kelihatan belum? Masih loading Kak. Nah, udah. Oke. Nah, mungkin ini contoh video yang mengenai ciri seksual sekunder. Jadi nanti kalian ngambil videonya bisa seperti ini saja. Kalian jelaskan. Nah, di sini yang ikan mas jantan itu yang di bawah. Nah, nanti kalian coba jelaskan saja bagaimana ciri-cirinya. Nah, di sini kan kayak ditunjukin gitu lubang genitalnya. Kalau ikan jantan kan cuma 2. Kalau ikan betina itu lubangnya ada 3. Nah, mungkin nanti bisa jadi contoh untuk kalian membuat video gitu. Ditunjuk seperti itu, terus dijelaskan sambil berbicara gitu. Nah, untuk ciri-ciri ikan mas sendiri kan kayak warna yang yang ikan jantan itu lebih terang. Terus dari perutnya sendiri kalau ditekan, yang ikan mas betina itu lebih lembek daripada ikan mas jantan. Nah, mungkin itu untuk yang ciri seksual sekunder. Selanjutnya ada lagi videonya, bentar. Untuk ciri seksual sekunder udah aman ya? Aman kan? Aman. Oke. Berarti langsung digabung aja ya Kak? Iya, digabung jadi satu video gitu. Oke, selanjutnya tentang pengambilan darah. Lemot. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bang. Udah ya? Kak. Sisa play. Oke. Ya. Nah, di sini teknik ngambil darahnya itu yang kakak gunakan itu intramuskular. Jadi ada di bagian ini ini yang dari bagian perut. Kalau yang intramuskular itu yang di bawah dorsal. Nah, jadi kalian tinggal nanti pilih mau menggunakan teknik yang mana. Nah, di situ emang kalau untuk ngambil darah itu butuh pengalaman, nggak langsung sekali bisa gitu. Kakak juga kesulitan loh, nggak masuk darahnya. Dan nanti mungkin kalian bisa buat videonya juga seperti ini gitu. Andre, dilihatin tekniknya. Andre, punten sekalian jelasin dikit ya teknik-tekniknya. Sok. Monggo. Oke, jadi kan teknik pengambilan sampel darah itu kan ada 4 ya. Ada severing caudal peduncle, itu kayak mengambil berat bagian ekor, lalu puncturing the caudal vessel atau ambil di bagian sirip caudal, lalu ada cardiac puncture atau diambil dari jantung, sama yang terakhir itu ada aorta puncture aorta di bagian dorsal. Nah, mungkin bisa ada yang
ada yang bisa jelasin gitu kenapa kita untuk untuk praktikum kali ini tuh kita menggunakan metode di bagian dorsal gitu. Mungkin ada sedikit gitu. Opini aja, kita sambil diskusi sedikit-sedikit. Apakah ada yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Gimana Kak? Agak keputus-putus. Kak, boleh diulang? Tadi agak keputus-putus menjelaskan. Ya. Oke, mungkin sok tuh jelasin. Mungkin Akram bisa ini. Iya, tadi agak putus suaranya. Kenapa? Iya, jadi itu teknik pengambilan darah ada 4 nggak sih, Lang? Iya, ada 4 gitu. Ya, pertama, teknik severing caudal peduncle. Melalui bagian ekor. Yang kedua, teknik punturing caudal vessel. Itu sama di bagian caudal, tapi bagian pembuluh darahnya. Yang ketiga, ini di jantung. Yang keempat,